Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya sempat menjelajahi YouTube. Ada namanya channel TSTV. Tapi kalau dilihat dari isinya itu sampah. Jadi TSTV ini kalau dilihat dari isinya itu sampah, tidak mendidik, lebih banyak menghujat, dan hanya lebih banyak membela kepentingan kelompok TBC, yaitu tahayul bid'ah khurafat, yang marak menjadi pandangan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Kalau penyakit TBC kita sudah paham dan kenal. Biasanya ada didahului dengan batuk-batuk yang sangat keras dan kasar, kemudian mengeluarkan darah dan sebagainya. Tetapi kalau TBC yang satu ini, kalau sudah menimpa seseorang, bukan batuk-batuk, akidahnya bisa rusak, keimanannya bisa porak-poranda. Walaupun menurut mereka masih beriman, tetapi sebenarnya sudah rusak imannya, karena terjadi percampuran antara al-haqqu wal batil. Innal batila kana zahuqa. Sungguh kebatilan itu serapi-rapinya pasti hancur suatu hari. Inilah yang banyak diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Kerinduan kepada kebenaran sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerinduan kepada kebenaran, tidak terjadi di zaman sekarang. Bahkan bangga kalau mereka dianggap pengamal bid'ah hasanah. Dan kalau melihat dari ocehan orang ini, ya, jadi umat Islam yang tak berilmu adalah sasaran empuk Wahabi. Jadi kalau dicermati, orang yang bikin konten ini justru tidak berilmu, karena mereka terikat dalam sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas yang menjerat dan mencekik leher pemikirannya, sehingga tidak bisa berpikir dan harus mengikuti arus yang berlaku dalam kelompok mereka. Nah, itu yang disebut dengan taklid buta. Justru jadi sasaran empuk kalangan, yaitu kuburiyun. Ini kalau berbicara belak-belakan, ya, bicara jujur, ya, tak bisa menyalahkan sepihak. Kalau orang ini menuduh orang-orang Islam yang tak berilmu adalah sasaran empuk Wahabi, justru menurut saya, kalau di dalam dunia aswaja yang ada itu menanamkan taklid buta, aswaja dalam pengertian tanda petik Indonesia, ya, jadi tanda petik Indonesia, bukan aswaja dalam pengertian yang terdapat di dalam syariat. Karena aswaja ini konotasinya banyak, mah. Jika kita panjangkan, dulu saya itu pernah bikin, sebelum ada definisi-definisi, pernah membuat definisi kalau aswaja itu asli warisan Jawa, itu dulu tuh.
kira-kira hampir 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya sudah bikin statement seperti itu sebelum gunjang-ganjing orang yaitu mengangkat tentang Aswaja. Saya bikin grup Facebook dulu tahun itu, pengunjungnya sudah puluhan ribu, tapi kemudian grup ini dihapus ya, diblokir oleh pihak Facebook ya, karena pengunjungnya sangat banyak. Mereka ketakutan dengan grup yang saya buat tuh. Jadi saya menyebut Aswaja asli warisan Jawa itu dulu, itu sebelum ada orang yang berani memberikan kepanjangan seperti itu. Karena memang saya tidak mau terkontaminasi oleh paham, tak mau terkontaminasi oleh pendapat-pendapat, tak mau terkontaminasi oleh ikhtilaf. Ikhtilaf itu kan diciptakan, dibuat agar berbeda. Kalau orang kembali kepada Quran, kembali kepada As-Sunnah, sudah pasti tidak akan terjadi ikhtilaf. Mengapa terjadi ikhtilaf? Karena tidak mau kembali kepada sunnah. Ini yang tentu saja perlu dicermati oleh kita sekalian berkaitan dengan kelompok-kelompok yang muncul di Indonesia ini. Mana yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan himbauan untuk tidak kembali kepada Quran dan As-Sunnah terjadi di mana-mana. Bayangkan, ditakut-takuti kalau kembali kepada Quran dan As-Sunnah itu. Yang dibaca hanya pikiran otak mereka gitu, pendapat mereka dan sebagainya. Mereka itu bikin agama sendiri. Jadi yang disebut agama itu menurut mereka pendapat, kumpulan pendapat-pendapat, kompilasi. Ini yang repot saudara kalau kita cermati. Kompilasi seperti ini kalau sudah menjadi agama, sulit itu dibuang dari hati seorang mereka yang terikat dan mereka yang fanatik buta. Akhirnya masuk ke dalam ruang lingkup asobiyah. Apa asobiyah itu? Fanatik kelompok, fanatik golongan, bahwa golongannya itu pasti benar, kelompok dari luar mereka pasti salah. Karena tidak ada dalil. Sebenarnya mereka tidak punya dalil sama sekali. Dalilnya adalah kelompok itu sendiri gitu. Apa yang dibenarkan oleh kelompoknya itu dalilnya. Karena saya lihat itu rata-rata yang berbicara di forum YouTube ini dari kalangan mereka, rata-rata memang tidak menghindar dari suatu sikap untuk membela keberadaan mereka. Nah ini, jadi seperti yang ditunjukkan oleh TSTV ini mencerminkan kebodohannya itu, mencerminkan kebodohannya, mencerminkan ketidakpengetahuannya, tapi memaksa diri dia itu menilai kelompok lain. Padahal sebaiknya menilai kelompoknya sendiri gitu. Mayoritas loh itu, bukan main. Jadi kalau dilihat di grup-grup WhatsApp itu, mereka seragam karena sudah didoktrin. Inilah yang disebut dengan cuci otak, bahwa kebenaran itu adalah mereka, bukan ilmu lagi, dicuci otaknya itu. Sehingga ketika membaca kitab, bagaimana kitab itu bermakna mereka, bukan bermakna yang lain. Nah, terjadi proses semacam itu dalam kehidupan mereka. Barangkali ini ya, jadi orang bodoh yang berteriak cerdas dan pandai, padahal paling bodoh gitu. Coba lihat saja di mana-mana itu. Dari mereka yang ngaku berilmu ini,
apa yang terjadi? Kesepakatan bersama dari ujung barat sampai ujung timur di Indonesia sama, penyakitnya itu sama, kebenciannya sama, karena memang sudah tidak bisa mengembangkan cara berpikirnya lagi. Setiap yang berbeda pasti akan dijuluki dengan Wahabi, disematkan kepadanya dengan sebutan Wahabi. Maunya agama mereka yang benar gitu, yang lain salah. Ini kerjaan dari TSTV. Samalah dengan orang-orangnya ya, yang mengatakan sebagai kunci surga, kalau tidak masuk kelompok mereka pasti masuk neraka. Ini kan mereka semua ini. Ini saja dari saya, Zulkarnain yang paling ganteng di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.